Bapak Ibu Tani sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa kembali dalam materi penyuluhan yang membahas tentang pembuatan silase jerami untuk pakan ternak sapi potong. Semoga Bapak Ibu dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Apa yang dimaksud dengan silase? Silase ini adalah pakan yang telah diawetkan, yang diproses dari bahan baku berupa tanaman hijauan, limbah industri pertanian, serta bahan pakan alami lainnya, misalnya jerami dan yang lainnya. Bisa jerami padi, bisa jerami jagung, dan yang lainnya. Mengapa harus disilase dan apa tujuan pembuatan silase tersebut? Nah, padahal jika kita pikir di sekitar petani kita masih banyak rumput alam yang melimpah ya. Petani tidak perlu repot-repot membuat silase, tinggal diarit rumputnya dan langsung diberikan pada ternak sapinya. Nah, faktanya rumput hanya melimpah atau melimpah ya pada musim hujan. Nah, di musim kemarau biasanya ketersediaan rumput berkurang dan sementara porsi makanan untuk ternak sapi itu tetap. Nah, coba kita amati lagi ya. Seiring bertambahnya waktu dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun, jumlah ternak sapi yang dipelihara petani itu semakin bertambah, sedangkan lahan atau rumputnya aja tetap. Sehingga untuk mensiasati ini, kita memerlukan alternatif lain, yaitu silase tadi. Pakan ternak sapi yang bersumber dari rumput segar atau rumput alam tidak mencukupi untuk ternak karena harus berbagi. Akibatnya, ternak kekurangan makanan. Pertumbuhan dan perkembangan ternak juga menjadi kurang optimal, menjadi kurus, dan ketika dijual harga jualnya pun rendah. Nah, belum lagi Bapak Ibu misalnya untuk mencari rumputnya juga kesulitan ya, karena sudah berkurang rumput segarnya, perlu tenaga juga. Nah, mencari rumputnya menjadi jauh dari rumah, dan bahkan beberapa petani, ya mungkin bukan Bapak Ibu ya, mencari rumput itu sampai keluar wilayahnya atau jauh dari rumah. Nah, mengapa kita tidak memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitar kita untuk bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak, sehingga Bapak Ibu tidak harus tergantung kepada rumput alam sebagai pakan utama ternak sapinya. Nah, membuat silase itu tidaklah terlalu sulit ya Bapak Ibu, dapat kita lakukan di rumah saja. Selain itu, silase juga bisa memberikan cadangan makanan sebagai cadangan makanan, sehingga ketersediaan pakan ternak selalu ada. Kita tidak perlu repot-repot mencari rumput terlebih dahulu untuk pakan sapi-sapi kita ya. Nah, tujuan dari pembuatan silase ini adalah untuk mensiasati persediaan makanan ternak pada musim kemarau, di mana biasanya musim kemarau itu rumputnya berkurang, sementara ternak Bapak Ibu selalu dan perlu selalu dengan ketersediaan pakannya itu harus selalu ada, sehingga jika musim kemarau pun, jika sudah ada silase, kita dapat memberikan silase tersebut sebagai pakan untuk ternak kita. Manfaat silase itu sendiri sebagai pakan ada beberapa ya Bapak Ibu Tani sekalian. Yang pertama adalah nilai gizi silase itu setara dengan hijauan atau rumput segar, dan bahkan bisa lebih dengan adanya bahan tambahan. Nah, silase ini juga disukai oleh ternak dan nilai pencernaannya juga
tinggi ya, bisa meningkatkan nilai kecernaannya. Silase juga mensiasati kebutuhan pakan di musim kemarau seperti yang telah kita simak tadi ya. Telah saya sampaikan bahwa silase merupakan kebutuhan silase di musim kemarau itu merupakan alternatif yang sangat bagus ya, sebagai alternatif pakan di musim kemarau. Nah, selain itu manfaat silase juga menekan biaya pakan, menjadi makanan cadangan di saat pakan hijauan semakin berkurang. Kemudian manfaat lainnya adalah kita dapat memanfaatkan limbah jerami padi sehingga mengurangi pencemaran lingkungan, karena biasanya kan jerami padi ini biasanya dibiarkan menumpuk di pinggiran lahan atau sawah sehingga mengeluarkan bau busuk yang menyebar kemana-mana. Dengan diolah menjadi silase sebagai pakan ternak sapi potong kita, pencemaran lingkungan tersebut dapat kita atasi. Bagaimanakah cara membuat silase jerami padi ini? Nah, pertama kita harus menyiapkan alat atau peralatan yang terdiri dari plastik bening ukuran besar. Itu nanti sebagai tempat untuk kita memfermentasi jerami padi tersebut menjadi silase ya. Kemudian centong air dan ember plastik hitam, terpal, dan vakum portable. Sedangkan bahan-bahannya berupa jerami padi, dedak halus, yang kasar juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu Tani, mana yang ada di tempat kita aja ya. Kemudian E4, air gula merah, air biasa, dan ya itu hanya itu bahannya: jerami padi, dedak, E4, air gula, dan air biasa. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, maka kita dapat melanjutkan kepada proses pembuatan. Nah, untuk proses pembuatannya ini kita siapkan jerami sebanyak 25 kilo. Itu biasanya untuk satu kantong plastik besar itu tadi memuat 25 kilo jerami. Nanti Bapak Ibu Tani bisa menyesuaikan saja, misalnya ingin membuat 5 kantong jerami, berarti jeraminya dipersiapkan sebanyak 125 kilo. Itu juga kira-kira saja ya Bapak Ibu Tani sekalian. Nah, kita asumsikan atau kita perkirakan ini untuk satu kantong jerami saja ya, seberat 25 kilo. Kemudian gula merahnya itu 1/4 kilo atau 1 batang gula merah. Dan gula merah tadi kita larutkan dalam 10 liter air biasa. Nah, cara pembuatannya ini adalah kita hamparkan terpal, kemudian taruh jerami di atasnya, kemudian kita perciki dengan air gula merah, ditaburi dengan dedak. Nah, dedaknya ini jika untuk 20 kilo jerami itu perlu dedak sekitar 1-2 kilo dedak. Kita tabur-taburkan dan kita siramkan E4 sebanyak 1 botol. Kemudian diaduk-aduk ya. Jadi jerami di atas terpal tadi yang sudah tercampur dengan semua bahan yang tadi, tinggal kita aduk-aduk rata dengan cara membolak-balik jerami tersebut hingga semua jerami menjadi basah oleh air gula merah ya. Kemudian setelah tercampur rata, jerami tersebut kita masukkan ke dalam kantong plastik besar yang sudah kita persiapkan tadi. Kita tekan-tekan, kita sedot udaranya menggunakan vakum. Jika tidak mempunyai vakum, dapat kita tekan-tekan, keluarkan udaranya, tekan-tekan lagi sampai udaranya kita perkirakan sudah berkurang atau tidak ada sama sekali. Kemudian kita ikat kantong tersebut dan ditunggu selama 2-3 minggu. Biasanya 2
2 minggu juga sudah jadi silase jerami tersebut dan siap untuk diberikan kepada ternak sebagai pakan. Nah, bagaimanakah dosis pemberian pada ternaknya jika silase tersebut sudah terfermentasi atau sudah jadi atau sudah siap dijadikan sebagai pakan ternak? Nah, dosis pemberiannya ini satu kantong plastik tadi yang berukuran 25 kilo tadi dapat digunakan untuk 4 ekor ternak sapi. Jadi 4 ekor itu terdiri dari 2 ekor induk atau 1 ekor induk 1 ekor pejantan dan 2 ekor anak sapi atau pedet untuk 1 kali pemberian makan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai ternak 1 ekor jantan, 1 ekor betina dan 2 ekor pedet, 1 kantong tadi cukup untuk 4 ekor tersebut. Itu untuk 1 kali pemberian makanan ya, pakannya. Tapi kalau 2 kali per hari berarti diperlukan 2 kantong atau 50 kilo silase ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mempunyai ternak misalnya 1 induk saja dengan 1 pedet, induknya itu dapat Ibu Bapak berikan pakan silasenya sebesar 10 kilo untuk 1 kali makan, dan untuk pedetnya 2,5 kilo aja per 1 kali makan. Jadi induknya 10 kilo, anaknya 2,5 kilo untuk 1 kali pemberian. Jika 2 kali pemberian selama 1 hari ya, dalam 1 hari itu ada 2 kali pemberian pakan, berarti untuk induknya 20 kilo, untuk anaknya atau pedetnya sebanyak 5 kilo silase. Cukup mudah ya Bapak Ibu sekalian. Ibu tani sekalian, itu tadi sedikit penjelasan untuk menambah pengetahuan kita tentang pembuatan silase jerami padi sebagai pakan ternak untuk ternak sapi potong ya. Sangat mudah pembuatannya dan kita dapat memanfaatkan limbah pertanian sehingga limbah tersebut tidak mencemari lingkungan ya. Dan mudah-mudahan materi penyuluhan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu, dapat dipraktekkan juga sehingga Bapak Ibu yang memelihara ternak sapi sudah tidak perlu jauh-jauh lagi mencari rumput atau mencari hijauan segar untuk pakan ternak sapinya, apalagi sampai keluar daerah atau jauh sekali dari rumah ya. Nah, selain memerlukan tenaga juga tentu saja memerlukan waktu yang banyak ya. Tapi kalau sudah ada silase, persiapan silase di rumah dan ternak sapinya senang dengan pakan berupa silase tersebut, kita tidak perlu lagi mencari rumput jauh-jauh mengeluarkan biaya dan tenaga ya Bapak Ibu sekalian. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.